Jangan ngomong saya nggak ngikutin sepak bola Indonesia. Emang harus tahu pengetahuannya dulu. Pengetahuan bolanya. Tapi begitu soal STY sama Timnas ngomong. STY, Timnas itu nggak boleh terpisah seperti Menara Gading. Anak kecil main bola di STY, Timnas itu nggak boleh. Seakan-akan kita ngomong Timnas aja, kita ngomong STY aja. Kita 30%. Sepak bola itu bukan nyulap kayak lu. Itu lebih ngetop. Sintayong itu lebih ngetop di Indonesia daripada Blackpink atau BTS. Ingat, gue kan mantan pelatih, bro. Nggak ada cerita menang, nggak ada cerita kalah atau seri. Kita masuk ke lapangan untuk menang. Itu proses di lapangan. Tapi mindset ini harus dibentuk untuk menang. PSSI melakukan step yang benar dengan bermain di Surabaya. Loh, kalau gue bangga udah dari kapan, waktu waktu Piala Asia, belum selesai aja gue udah bikin video untuk memperpanjang Sintayong. Kualitas pemain lu seperti ini. Kalau lu jadi Sintayong, apa yang lu lakukan? Oke, tanggal 30 Juni tinggal 6 hari lagi. Ya, tanggal itu adalah hari di mana kontrak dari sang pelatih kesayangan Timnas Indonesia, Sintayong, akan berakhir, dan hal itu pula sedang ramai diperbincangkan di seluruh Indonesia. Bahkan Coach Shin masuk ke bursa pelatih Korea Selatan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru mengakui Sintayong belum menandatangani kontrak barunya dengan Timnas Indonesia. Oke, dan jangan lupa kita kawal terus dari kepemimpinan dari Coach Sintayong untuk menangani Timnas Indonesia. Karena jika Timnas Indonesia, siapalah yang akan rugi? Kita sendiri yang akan rugi. Dimana kita ketahui bersama bahwa Bung Toel, dia akan senang sekali jika Timnas Indonesia tidak ditangani oleh Sintayong sendiri. Kita ketahui bersama juga pula bahwa dari pernyataan-pernyataan kontroversial dari seorang Bung Toel di sini selalu mengkritiknya dari Timnas Indonesia, khususnya dari permainan taktik dan formasi, dan siapa saja pemain yang diturunkan oleh Sintayong selalu salah di mata Bung Toel. Maka dengan begitu, jika Sintayong di sini tidak menangani Timnas Indonesia dan tidak menandatangani kontrak baru untuk Timnas Garuda, khususnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran ketiga nanti, maka sosok Bung Toel di sini akan sangat senang sekali ya, dan di sana akan semakin segar bugar kelihatannya bahwa Bung Toel inilah Bung Toel, itulah dan semacamnya. Jadi kita sebagai supporter, mari kita berikan dukungan untuk Coach Sintayong agar dan Pak Erick Thohir agar bisa memperpanjang dari jasa dari masa kepemimpinan dari Coach Sintayong. Di mana Coach Sintayong di sini adalah no drama, no omon-omon dan segala macam ya. Pokoknya Timnas Indonesia terus ditangani oleh Sintayong. Kabar penting juga bagi kita, Coach Sintayong tidak ikut serta ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menyaksikan langsung drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam hal ini, Pak Ketum PSSI Erick Thohir berangkat sendiri ke Malaysia itu. STY dikabarkan sedang pulang ke Korsel untuk berlibur dan pemulihan. Kita doakan saja semoga STY dalam keadaan baik-baik saja, karena beliau harus balik ke Indonesia untuk meracik Timnas Indonesia Senior di putaran ketiga. Bagaimana tidak, pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang dikaitkan erat dengan bursa perekrutan pelatih Korea Selatan. Pada saat yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir di sini mengakui Sintayong belum menandatangi kontrak barunya dengan Timnas Indonesia. Hal ini pun membuat supporter Timnas Indonesia khawatir Sintayong akan membelot ke negaranya sendiri, yaitu Korea Selatan. Apalagi saat ini Sintayong tengah menjalani perawatan di rumah sakit sepulangnya dari Indonesia. Meski demikian, Sintayong bukanlah sosok yang mudah membelot ketika sudah menginginkan sesuatu ya. Dan kita ketahui bersama, hati dari Sintayong adalah hati untuk Timnas Indonesia, dan memang Timnas Indonesia selalu disayangi oleh Sintayong. Begitu saja ketika kita buktikan saja, beliau pernah mengatakan dengan kekagumannya dengan Timnas Indonesia dan datang pertama kali ke Indonesia untuk melatih dasar ya, karena dari kedasaran dari taktik Timnas Indonesia pada saat itu ketika Sintayong baru pertama kali menangani skuad Garuda itu secara tidak langsung adalah permainan dari Timnas Indonesia itu acak-acakan.
Apalagi dengan pencapaian timnas Indonesia di bawah asuhannya seperti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 yang mana tak akan mudah dilepas oleh Sintayong. Maka dengan begitu, 3 bukti pelatih timnas Indonesia, Sintayong tak akan membelot ke Korea Selatan. Yang pertama alasannya adalah STI secara gamblang pamer ke publik ingin tantang Korea Selatan sebagai negaranya sendiri. Coach Sintayong di sini ternyata sudah terang-terangan dan berani sekali serta ketagihan untuk melawan negaranya sendiri yaitu Korea Selatan. Setelah menyingkirkannya Korea Selatan di U23 dari Piala Asia U23 2024 pada Mei lalu, Sintayong kembali menantang tim senior. Timnas Indonesia yang ada di pot 6 berpeluang besar bertemu dengan Korea Selatan yang ada di pot 1 dengan drawing pembagian grup yang akan dilakukan pada Kamis 27 Juni 2024. Sintayong menyebut ingin menjadikan Korea Selatan sebagai lawan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Alasan yang kedua adalah sudah lakukan banyak pertemuan dengan Erick Thohir. Di sini Coach Sintayong sudah bukan rahasia lagi ya jika Sintayong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir punya hubungan yang profesional. Target Sintayong untuk membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia dan timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 pun dibalas dengan janji perpanjangan kontrak Sintayong hingga 2027 mendatang. Meski baru setuju secara lisan, keduanya sudah membahas berbagai rencana jangka panjang untuk timnas Indonesia seperti persiapan kualifikasi Piala Dunia hingga lanjutan naturalisasi pemain keturunan. Alasan yang ketiga adalah hal yang menarik yaitu loyal sebagai one man club. Jangan tanya lagi bagaimana loyalitas dari Sintayong. Sebagai pemain dia dikenal sebagai one man club di Korea Selatan dengan hanya membela Seongnam Ilhwa FC. Dia pun pernah menjadi tamang setelah KFA dan pelatih Korea Selatan Uli Steilik berpisah. Sintayong pun didapuk menjadi pelatih Korea Selatan untuk ajang Piala Dunia 2018. Hanya dengan beberapa bulan masa persiapan, Korea Selatan akhirnya hanya mencatatkan 1 kali menang dan 2 kekalahan. Sintayong bahkan dilempari telur hingga digantungkan nasibnya oleh KFA ya setelah menyelesaikan tugasnya di Piala Dunia 2018 sampai akhirnya direkrut oleh PSSI dan pada akhir 2019 lalu. Maka dengan begitu seorang Sintayong tidak akan pernah melupakan kejadian tersebut di mana hari itu adalah hari yang sangat mengecewakan dan sangat mengenaskan bagi Coach Sintayong di timnas Korea Selatan, dan tentu hal itu tidak ingin terjadi kembali bagi Sintayong di mana secara umum ya di halayak umum, di halayak ramai dari supporter tim Korea Selatan itu melempari telur dari Coach Sintayong. Maka sesuatu kejadian hal itu tidak mudah dilupakan oleh Coach Sintayong. Dengan begitu hati Sintayong ini adalah no drama, no omon-omon bahwa Sintayong memang hatinya untuk timnas Indonesia. Kita tunggu saja di putaran ketiga nanti siapakah yang bakal menjadi lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27. Di mana timnas Indonesia akan menanti nasib dan mengadu nasib untuk melaju ke putaran berikutnya yaitu di Piala Dunia 2026. Dengan begitu jika Coach Sintayong di sini berhasil meloloskan timnas Garuda di bawah kepemimpinannya, maka sejarah akan tercipta lagi dan tidak akan dilupakan oleh para pecinta sepak bola tanah air, khususnya fan dari timnas Indonesia. Dengan begitu gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Pak Ketum PSSI Erick Thohir untuk timnas Indonesia sudah kita ketahui bersama bahwa timnas Indonesia saat ini adalah luar biasa pencapaiannya juga dalam klub. Beliau mengatakan timnas Indonesia akan setelah meracik timnas, fokusnya kepada timnas pada saat ini
PSSI Erick Thohir sudah melakukan wanti-wanti untuk para klub agar bermain dengan baik ataupun akan membuang para mafia-mafia bola, bahkan jika bercampur dengan match fixing yang terjadi ya, khususnya bagi para agen-agen pemain ya. Oke sahabat-sahabat Garuda, sampai di situ. Jangan lupa tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan lupa di like dan di share video ini dan subscribe channel ini. Salam olahraga. Tapi kan memang harus tahu pengetahuannya dulu. Pengetahuan bolanya harus tahu, harus kuasai. Kedua ya apa ya? Konsistensi. Konsistensi kita ngomong. Jangan ngomong saya nggak ngikutin sepak bola Indonesia, tapi begitu soal STI sama timnas ngomong. Kan bertolak belakang. ya nyambung gitu. Bertolak belakang. Gitu loh. Pak, iya kan? Ya. STY, timnas itu nggak boleh terpisah seperti Menara Gading. Dengan apa? Dengan ekosistem sepak bola Indonesia. Dia harus nyambung. Karena timnas itu adalah ujung muara dari semua proses sepak bola. Anak kecil main bola di SSB dimanapun kompetisi, masuk ke profesional, itu muaranya timnas. Ya. Semua mimpinya timnas. Jadi STY, timnas itu nggak boleh Menara Gading yang seolah-olah nggak ada koneksi, terpisah, nggak boleh. Seakan-akan kita ngomong timnas aja, kita ngomong STY aja, kita ngomong naturalisasi aja. Enggak. Sepak bola Indonesia itu terkoneksi semua gitu. Baru nanti akan ada tuh progres yang sifatnya sustain itu, berkesinambungan. Sintayong itu lebih ngetop di Indonesia daripada Blackpink atau BTS. Gue jawabnya realistis. Gue berat tapi masih memungkinkan. Ya, 30%. Nggak bisa bro, sepak bola Sepak bola itu bukan nyulap kayak lu. Gue kan mantan pelatih bro. Apa lu mau motivasi apa coba? Ayo. gini. Gue pernah lawan Argentina. Oke. Which is waktu itu nomor 2 di dunia ya. Kita nomor puluhan. Oke, gue bilang. Pada saat kita masuk ke lapangan, nggak ada cerita menang, nggak ada cerita kalah atau seri. Kita masuk ke lapangan untuk menang. Hasil akhirnya I don't care. Tapi kita masuk, mindset kita harus dirubah. We have to win. Bahkan ada momen di mana kita seri, kita lolos. Gue bilang, gue nggak mau seri, Gue mau menang. kita harus menang. Karena mindset ini harus dipupuk untuk menang. Ya. Bahwa hasil akhirnya beda, I don't care. Itu proses di lapangan. Tapi mindset ini harus dibentuk untuk menang. Ya. Jadi kalaupun Tapi gue rasa PSSI itu melakukan step yang benar dengan bermain di Surabaya. ya, Biar orang bisa lihat perbedaannya. Negara kita. Loh, kalau gue bangga udah dari kapan, waktu waktu Piala Asia belum selesai aja gue udah bikin video untuk memperpanjang Sintayong. Berarti ini udah luar biasa. Luar biasa Ya. Beyond our expectation. Jelaskan biar nggak ada misunderstanding. Ntar dipotong aja ya. Jadi kalau lu memang kualitas pemain lu seperti ini dan lu tidak bisa dapat striker yang bagus, you have to work with them. Sesimpel itu. Hoki udah beri kesempatan, Sananta udah beri kesempatan. Kemarin Dimas coba, nggak bisa. Emang nggak ada. Ya, terus gimana dong? Ya bermain pemain lain yang harus cetak gol, bukan kayak kemarin Tom Hai cetak gol, Rizky Ridho cetak gol, kan bukan penyerang. Bisa cetak gol juga kok. Jadi apa strateginya dirubah? Enggak, Pemainnya dirubah? enggak. Apa? Pemain tengah dan pemain belakang yang bukan pemain depan Bisa mencetak gol. bisa mencetak gol. Oh. Tapi tetap jadi catatan Sintayong kan. Absolutely. Dia bilang juga udah bingung Ya, kan. mau gimana lagi? Kalau lu jadi Sintayong, apa yang lu lakukan? Minum kopi bareng dia ya. Barang siapa ya? Nggak bisa apa-apa juga kan? Iya. Memang kualitas lu segitu aja. Ya sebenarnya kalau ceritanya kita runut ke belakang nih. Kalau dulu ceritanya rata-rata tim Indonesia itu pakai 2 striker, bro. Ya. Jadi selalu ada satu pemain asing, satu pemain Indonesia biasanya. Era berubah, sekarang rata-rata 1 striker. Ya. Which is itu 1 striker sama 1 pemain belakang, biasanya jatahnya pemain luar. Jadi makin sedikit tim di Indonesia yang striker utamanya tuh orang Lokal. Indonesia. Ya, betul. Nah sehingga muncullah Sananta, Hoki, ini di tengah yang
sedikit sebenarnya dari pemain-pemain kita yang bisa dapat tempat di timnya sendiri gitu. Nah, itu waktu itu alasannya banyak pemain-pemain kita strikernya kenapa nggak banyak yang tajam nih. Nah kan kemudian sekarang ada juga pemain yang dari main di liga luar kan gitu kan, tapi juga kayaknya belum pas ya kemampuannya gitu. Strike juga bukan goal getter. Ternyata juga bukan goal getter gitu. Jadi ini emang puzzle yang harus segera ditemukan, karena yang lain kan kayaknya udah pada happy nih dengan performance-nya. Bahkan di satu pos tuh ada yang udah kebanyakan nih. Sebelah kiri kan sekarang rebutan kan. Ada Arhan, Patinama, ada si Verdong segala macam. Justru belum dapat emang yang di depan ini. Jadi kalau mau dari pembinaan ya silakan dicari. Kalau emang mau lihat dari pemain keturunan harus dapat yang pas gitu. Emang gak gampang. Lama-lama habis pemain kita. Di 2 gol ini, 2 gol ya untuk gue sih keren. Sangat keren. Sangat efektif yang mengantar kita ke babak berikutnya. Vietnam akhirnya kalah 3-1. Jadi untuk gue sih ya gue sangat happy. Apa yang terjadi next? Jadi gini sistemnya. Yang lolos itu 18 tim. Oke. Gue kasih sedikit gambaran. Itu round ketiga. Putaran ketiga lolos 18 tim dibagi 3 grup. 6-6-6. Artinya kita masih 10 pertandingan, 5 home, 5 away. Sampai Juni tahun depan, ya. Drawingnya itu 27 Juni. September match pertama sampai Juni tahun depan. Baru kita tahu apakah lolos Piala Dunia atau enggak. Nah, 6 grup ini 1 sampai 2, 1-2, 1-2 juara grup dan runner up itu lolos ke Piala Dunia. Oke. Itu sudah 6. Nah, yang nomor 3 dan nomor 4 di grup ini itu kan ada 3 grup, 3-4 jadi 6 tim. Itu masuk lagi dibagi 2 grup. 3 tim. Oke. Jadi rank 3 dan rank 4 di setiap grup, yang 6 itu masuk dibagi ke 2 tim, 3 negara. Nah, juaranya itu lolos juga ke Piala Dunia. Oke. Jadi udah 8, 6 plus 2 lagi. Nah, runner up-nya ini tanding untuk 1 tempat di Piala Dunia. Jadi kalau kita di grup bisa rank 3 atau rank 4 kembali tergantung drawing ya. Rank 1 sama rank 2 langsung lolos kayaknya berat. Ya fair aja, kayaknya berat. Tapi kalau kita bisa berada di rank 3 dan rank 4, kita akan ketemu negara yang selevel rank 3, rank 4 juga dengan grup lainnya. Oke. Nah, peluang kita di situ. Dari 6 tim yang lolos, 2 lolos langsung juara grup, sama 1 berhadapan. Nah, gue nggak tahu apakah yang runner up di grup keduanya di round keempat ini langsung lolos atau masih pemenang runner up dari 3 grup ini akan ketemu dengan tim bukan Oceania lah, kayaknya langsung lolos karena Oceania itu ketemu Oceania itu ketemu Amerika Latin. Jadi kayaknya langsung lolos. Jadi praktis kita punya dapat jatah 9 tim kalau gue nggak salah pelajari. Which is ini semua murni berdasarkan Piala Dunia di Amerika yang jumlahnya lebih banyak. Jadi kuota Asia itu lebih banyak. Kalau kuota Asia 5-6 ya gue bilang berat lolos. Itu gue udah bilang tahun lalu kita nggak lolos karena gue pikir kuotanya 5 aja. Nah ternyata ditambah. Nah penambahan ini peluang kita lebih besar untuk lolos tapi tetap di bawah 50%. Ya kita fair aja. Kita nggak tahu perkembangan timnas ini seperti apa ke depannya. Oke. Jadi peluang masih cukup realistis. Yang penting kita sekarang udah lolos, kita lihat tunggu drawingnya. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.